Pagi. Oh, Dokter Haris sudah join. Pagi, Dok. Pagi teman-teman, sahabat dari Aurika yang lain yang gabung. Kita sambil nunggu Dokter Dahlia ya hari ini. Pagi ini kita dengan Dokter Dahlia Sartika ya. Dia senior audiologis lihat. Tapi background beliau seorang dokter. Semoga nanti apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat, bisa membawa ilmu baru bagi kita ya. Sama-sama belajar bersama Dokter Dahlia. Semoga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, bisa mendapatkan tipsnya ya dari Dokter Dahlia yang sudah 20 tahun berkecimpung di bidang audiologi ya. Beliau juga aktif di beberapa penelitian begitu ya. Juga merupakan member dari Audiological Society of Australia dan beberapa lagi gitu ya. Pagi ini kita masih dalam rangka Hari Pendengaran tahun 2022 gitu ya. Ada Pak Gerianto, selamat pagi menjelang siang. Dokter Dahlia, oke. Dengan kita tunggu bersama dengan Dokter Dahlia. Selamat pagi Dokter Dahlia. Selamat pagi Pak Gutomo. Selamat pagi. Sehat Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Gini nih Dok ya, kalau memang kita gaptek teknologi Dok ya, sama-sama dibantu anak muda-muda sekarang ya. Iya betul. Oh ini suara saya jelas ya? Bagus Dok, cukup bagus kok di sini. Ya sudah. Ya, ini kita sambil ngobrol-ngobrol tadi saya sedikit menyebutkan biografi singkat CV-nya Dokter Dahlia singkat. Jadi saya kenal pertama kali dengan Dokter Dahlia itu tahun berapa Dok ya? 2003 atau 2004 waktu penelitian. Iya, 2004 apa mungkin. 4 ya, waktu mau penelitian alat tes itu Dok ya. Iya, memulai itu. Baru mau ya S3 itu, baru mau awal S3. Iya. Jadi apalah pokoknya penelitian awal S3 atau apa, pokoknya saya penelitian, karena kan saya memang sering penelitian tanpa ada hubungannya dengan S2 S3 gitu. Jadi saya waktu itu bolak-balik selalu bolak-balik ya. Baik Dok, jadi memang beliau ini sudah 20 tahun berkecimpung di bidang audiologi Dok ya. Tentunya banyak pengalaman dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita pelajari bersama ya, bisa menjadi contoh bagi kita, karena memang terus terang di bidang audiologi ini kita banyak tertinggal dan banyak hal-hal yang memang harus kita pelajari, terutama untuk anak-anak ya Dok ya, di Indonesia ini masih perlu banyak belajar lagi. Saya rasa semua semua disiplinnya ini yang mau berhubungan, yang ikut menangani atau berkecimpung dengan anak-anak ini perlu banyak belajar lagi memang, karena ya anak-anak ini populasi khusus begitu Dok ya, populasi khusus. Kemudian belum lagi kalau misalnya ada yang hal-hal yang multi issue dan lain sebagainya, ini menambah kekhususan lagi, dan yang itu yang harus kita pelajari. Mungkin Dokter Dahlia nanti bisa sedikit berbagi dengan kita.
Pak Gutama kurang jelas. Saya pakai earphone dulu ya. Ya, sebentar. Baik dok, ya silakan dok. Dr. Dahlia dapat master degree dari dan PhD-nya dari Macquarie University. Jadi itu sebuah universitas yang juga sangat terkenal di bidang audiologinya gitu ya. Iya. Sudah saya sebelumnya sebelumnya tuh zaman dulu itu tidak harus master ya audiologi itu. Nah, jadi postgraduate diploma tuh di Melbourne University gitu. Baru terus saya ambil master Macquarie ya. Oke, baik. Iya. Selamat pagi dan jelang siang nih bagi semua Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat di Aurika yang ikut bergabung kali ini kita dengan Dr. Dahlia Sartika. Beliau pendidikan terakhirnya dia mendapat gelar PhD di bidang audiologi ya dok ya. Iya betul. Namun beliau berlatar belakang seorang dokter juga. Jadi kalau saya bilang ya lengkap juga ya ilmunya yang bisa kita pelajari begitu dok ya. Alhamdulillah ya lengkap dari mata manusia mungkin ya. Saya selalu kelengkapan itu kalau lengkap kayaknya udah sempurna, betul belum. Saya masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Ya. Iya. Baik dok, kalau gitu. Ini memang kita dalam rangka dari pendengaran nih tahun 2022 ini kita memang live di IG ini selama 1 bulan di bulan Maret begitu dok ya. Banyak teman-teman dari para profesional baik itu dari pendidikan kalangan universitas yang juga nanti akan mengisi atau kita berbincang-bincang ngobrol bareng ya setiap harinya jam 10 pagi di Instagram Yayasan Aurika gitu ya. Nah kebetulan hari ini kita kebagian untuk membahas juga mengenai audiologi yang salah satu yang tidak kalah pentingnya itu adalah sekitar bahasan pemakaian atau katakanlah apa yang harus dilakukan atau monitoring apa dan setelah dipakaikan baik itu mengenai alat bantu dengar yang bersifat amplifikasi begitu ya atau yang color implant yang dia bersifat stimulasi listrik katakanlah gitu dok ya. Iya. Kalau sekilas saja dok sedikit mengenai perkembangan teknologi itu khususnya untuk alat bantu mendengar atau teknologi pendengaran itu kira-kira bagaimana dok dari tren yang dahulu sekarang sampai yang akan datang kira-kira bagaimana dok ya? Kalau secara sekilas dari zaman saya dulu tahun 90-an ya itu mulai mendalami audiologi itu ya mulai dari dulu tuh kan belum ada implan sudah ada tapi belum ini ya. Jadi misalnya dalam alat bantu dengar tuh ya dari yang mulai analog lalu digital lalu multi channel lalu semakin fitur-fiturnya semakin meningkat seperti HP lah gitu ya. Itu jadi fitur tetapi yang pada prinsipnya adalah basic amplifikasinya adalah yang penting fitur itu biasanya untuk noise managementnya itu yang semakin meningkat sama dengan implan juga begitu jadi semakin ada fitur macam-macam tetapi itu semua harus jadi tidak berarti yang lebih mahal itu akan lebih baik untuk setiap orang itu tidak begitu itu yang sering salah pengertian, salah kaprah gitu itu. Banyak jadi ini kalau sudah channelnya sekian ini udah paling baik gitu. Tidak. Itu harus dilihat dari kebutuhan, lalu derajat pendengarannya, kerusakan yaitu dari derajat pendengaran kita tahu kemungkinan sel-sel rambutnya itu kalau sudah rusak sekali itu bagaimana tidak berarti bahwa nanti yang lebih channelnya lebih banyak itu akan lebih baik itu tidak begitu ya. Itu harus di kebutuhan aktivitas dan dari secara
intrinsic faktor dari pasien itu sendiri. Oh gitu. Jadi intinya sebetulnya basic kerjanya juga mungkin tidak banyak berubah sekali dok ya, cuman hanya penambahan ya, manfaat lain ya gitu dok ya, sehingga kalau tadi dijelaskan begitu, berarti sebetulnya yang harus utama sekali sebetulnya itu yang dibutuhkan atau yang harus dicukupi itu apa dulu dok, dibandingkan memilih misalnya tambahan-tambahan atau fitur tambahan-tambahan tadi itu dok. Yang harus dilihat adalah bahwa alat bantu dengar ini sesuai dengan derajat gangguan pendengaran. Jadi kan alat bantu dengar itu kekuatannya macam-macam kan. Nah itu harus kita sesuaikan. Jadi kalau gangguan pendengarannya ringan, itu ya ada, itu kan ada yang namanya gain. Gain itu adalah penambahan dari amplifikasi dari alat bantu dengar itu. Nah itu harus sesuai. Jadi kalau misalnya ini kalau di Indonesia ini banyak anak-anak itu yang terlihat ada di institusi-institusi itu, baik sekolah, pesantren, sekolah tunarungu maupun hearing center itu banyaknya adalah yang gangguan dengar sangat berat gitu ya. Nah itu banyak, jadi orang tua itu ditawarkan fiturnya dulu gitu, ini channel, padahal ininya kekuatan amplifikasinya tidak sesuai, ya gitu. Nah, tapi kalau sudah sampai gangguan dengar sangat berat pun, itu fitur-fitur belum tentu maupun akan membantu. Karena kalau misalnya profound hearing loss atau gangguan dengar sangat berat, itu kalau memang sel-sel rambutnya sudah sangat rusak, itu fitur jadi tidak ada ininya, manfaatnya, kurang manfaatnya gitu ya. Baik, jadi kalau saya simpulkan, gampangnya adalah bahasa gampangnya itu dengar dulu, baru fitur yang lain gitu dok ya? Iya betul sekali. Ya. Kalau kita cocokkan ini masih fiturnya ini bermanfaat atau tidak gitu kan? Jadi tidak akan pasti bermanfaat itu. Iya, oke, baik kalau gitu dok. Kalau sekarang kita coba ngobrolkan kalau memang alat bantu dengar itu sendiri sekarang. Misalnya, ini kan sekarang sudah mulai banyak penggunaan pemakai cochlear implant dok ya, terutama pada kasus anak-anak begitu ya. Nah kalau itu sendiri sebetulnya bagaimana dok? Cochlear implant itu ya baik kalau ini secara, jadi itu kandidasi implan juga semakin ini ya, kalau dulu itu kan pokoknya asal sangat berat lah gitu ya. Nah sekarang itu udah banyak, misalnya ada yang sloping itu, misalnya gangguan dengarnya di low frequency itu masih baik lah, cuman ringan, tetapi dia lalu drop di high frequency itu juga sudah bisa gitu. Atau masih yang sedang berat juga bisa. Tetapi itu pemeriksaannya betul-betul harus mendalam dan komprehensif. Jadi kalau di negara-negara maju itu kan speech perception testnya sudah banyak, itu dilihat. Jadi tidak semua. Jadi seleksinya itu sudah detail, ketat gitu ya. Tidak hanya main sedang atau yang sloping itu udah langsung aja di implant, tidak. Gitu. Nah di sini di Indonesia ini memang kalau sangat berat itu memang dengan implan atau yang dengan gangguan dengar sangat berat itu, dengan implan itu sangat tertolong. Jadi speech perception-nya itu akan bisa lebih baik. Tetapi dengan alat bantu dengar pun bukan berarti sama sekali tidak bisa terbantu anak-anak yang dengan sangat berat itu. Jadi dengan kita harus mengoptimalkan alat bantu dengar, lalu terapi itu banyak anak-anak yang masih bisa berbicara, masih bisa mendengar walaupun mungkin tidak sesempurna dengan implan. Nah, ini kalau dengan yang dengan gangguan dengar sangat berat itu kan banyak, udah nggak bisa nih dengan alat bantu dengar, implan aja gitu. Itu banyak sekali. Tidak benar ya. Jadi hanya yang harus kita lihat, ini gangguan dengar sangat berat, ada yang masih bisa menerima segmen-segmen dari kata-kata, jadi masih bisa mendengar huruf vokalnya, konsonannya, itu kalau alat bantu dengarnya optimal, itu bisa dilatih, walaupun memang tidak sesempurna yang dengan implan gitu. Jadi jangan didismiss, nggak bisa apa-apa lalu tidak diinikan. Tapi memang ada dengan audiogram yang mirip,
tetapi jadi kemampuan persepsi katanya itu tidak sebaik yang misalnya pasien A dengan audiogram yang sama, karena dengan audiogram yang sama, kalau gangguan dengar sangat berat itu kemampuan persepsi katanya beragam, jadi harus kita lihat dulu. Nah, memang ada yang tidak bisa, jadi kemampuannya hanya mendengarkan irama dari kata-kata. Jadi kan banyak tuh, kalau ibu-ibu bilang ke saya gini, "Dok, kok ini anak saya kalau saya ngomong gitu ya, kok dia menirukannya gini, dia selalu bergumam gitu, gitu." Itu karena yang dia dengar hanya irama dari kata-kata. Gitu. Jadi tetapi tidak semua anak dengan gangguan dengar sangat berat seperti itu. Gitu. Jadi alat bantu dengarnya harus dioptimalkan, lalu terapinya juga harus harus speech terapi atau apa namanya ya, auditory verbal terapi pun bisa dilatih. Jadi di Australia pun masih banyak tuh, walaupun subsidi implan itu sudah ada, sudah apa ya, ada dari pemerintah, tapi ada aja itu orang-orang yang memang tidak mau implan. Nah itu walaupun dia di sana sudah implan yang sangat umum, itu ini pasien-pasien yang hanya dengan alat bantu dengar itu ya di alat bantu dengarnya dioptimalkan, lalu auditory verbal therapy itu ada itu. Jadi saya kasus-kasus dari ya kemarin itu saya dengan kolega saya di mana Macquarie University itu Dr. John Newell, jadi kita tukar pasien-pasien yang dengan alat bantu dengar yang profound hearing loss itu dia berkembang, dia ada yang nanti baru 40 tahun dia implan. Lalu itu ya speech perception jadi meningkat ya gitu. Tapi itu berarti kan bisa bahwa gangguan dengar sangat berat dengan ABD ada yang bisa banyak lah. Memang tidak semua, ada yang hanya irama, ada yang tapi masih bisa gitu. Itu harus dicamkan. Ya, baik Dok. Jadi artinya kan sebetulnya kalau kita gabungkan itu dengan usia belajar begitu Dok ya. Bahwa kalau memang seperti itu penggunaan ABD-nya pun harusnya sudah sejak sedini mungkin, karena kesempatannya kan harus lebih panjang, begitu Dok ya? Iya, harus sedini mungkin, dan ini orang tua kerja kerasnya lebih ini ya dalam untuk mengembangkan, karena harus exposure, harus dilatih, harus benar-benar. Jadi apa namanya, biasanya yang berhasil itu anak-anaknya ya orang tuanya melatih terus di rumah juga, tidak hanya waktu di klinis gitu ya. Klinik itu adalah PR orang tua. Ya, baik. Jadi kalau begitu memang kemungkinannya yang harus dikembangkan adalah juga mungkin salah satunya dari ini Dok ya, deteksi dininya ya, screeningnya, deteksi dini. Betul, juga harus deteksi jalan. Dini. Iya harus jalan. Lalu ya pengetahuan mengenai alat bantu dengar ini, clinician-nya. Ini yang masalah. Itu karena ini kalau banyak kan nih terapis-terapis ini kok nggak bisa ya, kayak Pak Gutomo juga kemarin kan ngomong kok banyak udah kalau dikembalikan nggak mau, karena memang banyak pengetahuannya tidak. Jadi bagaimana nih Pak Gutomo mereka minta untuk apa namanya dikembalikan, ini kok nggak bisa, pengertiannya kan tidak ada konsepnya, itu penting. Jadi banyak yang hanya sebagai teknisi memasukkan audiogram sudah beres gitu. Iya. Itu jadi salah satu. Kalau begitu begini Dok ya, artinya sedikit saya rangkai begitu ya. Kalau apa namanya screeningnya ataupun deteksi dininya ini berjalan begitu ya, tentunya deteksi dini atau screening ini bisa berjalan kalau memang itu dukungannya dari banyak pihak begitu ya. Iya, betul. Kemudian ke apa namanya awareness ya, kalau mungkin kalau pemahaman saya bahwa ini anak ini kan akan ada selalu lebih sering dengan orang tua begitu ya. Sehingga awareness orang tua terhadap perkembangan anaknya dan lain sebagainya itu mungkin jauh lebih juga harus apa namanya dikembangkan begitu ya. Betul, iya. Baru setelah kalau itu nanti masuk di dalam diagnosis dan lain sebagainya, kemudian dinyatakan ternyata gangguan pendengaran dan lain sebagainya, mereka harus apa namanya penanganannya menggunakan alat bantu dengar. Nah disitulah letaknya mungkin sekarang ada apa ya bagian atau bidang lain mungkin ya yang ikut bergabung di dalam penanganan ini kan begitu Dok ya, sehingga
ketika pemilihan, ketika pemasangan, dan ketika monitoringnya itu semua pihak tadi itu kan bisa jalan. Iya. Jadi kalau teamwork itu semuanya. Ya. Teamwork, ya. Nah, beberapa kasus yang memang terus terang kita alami itu terputus-putus, Dok. Jadi kita memang katakanlah misalnya teman-teman sudah datang ke tempat kita menggunakan alat bantu dengar. Oke, berarti kita berharap dia sudah tahap 1 sudah pakai alat bantu dengar, kemudian ini yang akan dikembangkan selanjutnya, begitu ya dasarnya. Tapi dalam perjalanannya kan tidak semudah itu karena harus ada monitoring dan lain sebagainya. Nah, itu sebaiknya bagaimana langkah-langkah? Artinya begini, ketika anak itu sudah menggunakan alat bantu dengarnya, apa yang harus dicermati terutama oleh keluarga atau orang tua begitu ya, untuk supaya perkembangan ini bisa smooth atau sesuai target dan lain sebagainya, sesuai perkembangannya. Gitu gimana, Dok ya? Jadi kalau ini itu kan dari pertanyaannya Pak Gutomo dari sisi orang tua ya. Ini tetapi itu sisi orang tua itu sangat terkait dengan cliniciannya, dengan professional hearingnya, ya. Jadi tidak bisa kita atau memilihkan ya, Dok ya. Iya, yang memasangkan, yang memilihkan, yang memprogramkan. Nah, itu dari sisi orang tua memang itu harus jadi apa yang diberikan pengetahuan atau edukasi yang diberikan oleh para auditory verbal terapisnya atau dengan cliniciannya ya di sini Indonesia Audiometris atau disebut audiologis juga itu harus dijalankan oleh orang tua. Jadi misalnya kan nanti ada PR tuh biasanya untuk latihan kan dari terapis gitu. Nah, tetapi ini juga dari para clinician audiologisnya itu sebetulnya ada. Yang kurang di Indonesia itu adalah follow up dari orang-orang yang menangani alat bantu dengar ini. Jadi biasanya setelah fitting, setelah dipasang di program, itu kan harus ada monitoringnya, ada follow up-nya. Jadi itu kita harus biasanya 2 minggu atau sebulan itu si anak harus kembali. Ya, kita lihat ini bagaimana Bu. Jadi kita monitor, ada masalah, ada apa, nanti kita komunikasi dengan terapisnya. Ini gimana masalahnya? Jadi saya biasanya gitu kan, banyak yang dari luar kota datang ke saya gitu kan. Itu ya saya komunikasi dengan terapisnya mereka yang di kota. Saya telepon ini walaupun karena feedback dari orang tua tuh kadang mereka tidak begitu bisa menyampaikan ya, dan karena juga informasi dari terapisnya dalam edukasi orang tuanya juga kurang. Jadi kalau saya langsung telepon gitu. Ini bagaimana? Ternyata kan si orang tua bilang ya sudah bisa dengar ini, tetapi ternyata terapisnya tidak, Dokter Dahlia, ini kemajuannya sangat pelan dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu setelah disetting oleh Dokter Dahlia majunya pesat, tapi tahun ini lambat gitu kan. Jadi apa yang lambat, yang kurang? Ya jadi konsonannya kurang, vokalnya kurang. Jadi saya lihat ini settingnya ini bagaimana, apa yang kurang, kenapa menurun. Oke, jadi hearing test dulu. Nah, monitoring hearing test ini pun sangat penting. Jadi saya sering kalau di sini lihat ya, itu udah 3 tahun, 5 tahun, audiogramnya ya itu saja. Padahal itu paling tidak sekali setahun itu harus diulang. Karena kan pendengarannya itu berubah. Ya. Jadi kalau pendengarannya berubah, ya settingnya tuh harus berubah kan. Nah jadi itu. Jadi follow up itu follow up pendengarannya, ya follow up alat bantu dengarnya, lalu follow up terapisnya. Jadi macam-macam gitu. Banyak. Nah tetapi ya ini lagi pengetahuan para clinician yang dalam alat bantu dengar ini, karena ini yang saya bilang kemarin, ininya penyebabnya harus kita lihat dari akarnya. Mengapa sih ini mereka kok, kalau Pak Gutomo bilang, ini kok nggak mau gitu, kok pada nggak bereaksi kan, Pak Gutomo gitu nanyanya. Iya. Kemarin kan. Kenapa sih? Karena memang mereka tidak punya pengetahuan. Gitu. Kenapa sih mereka seperti ini? Ini dasarnya adalah konsep, mindset, dan integrasi dari para yang mengajar, lalu dari perusahaan-perusahaan atau hearing center ini. Karena konsepnya adalah jualan. Jadi yang dilihat bendanya. Begitu bendanya sudah terjual, ya sudah.
kan begitu. Nah, ini sedangkan kalau di luar negeri atau di Malaysia yang udah negara walaupun Asia nih, yang dilihat adalah pasiennya. Jadi ilmu tuh berkembang supaya pasien, kalau di sini enggak, tidak begitu. Memang diajar, tapi udah. Dan integritas pengajarnya pun kan sering, walaupun mereka sudah juga ikut sekolah gitu ya, di AAI, sekolah 3 tahun. Tapi begitu sampai di perusahaan, yang ngajarnya udah, saya bikin program untuk misalnya 3 hari jadi 3 jam diajarnya. Atau banyak itu kan di perusahaan-perusahaan saya tuh udah ngajar di 3 company besar ya. Jadi yang tadi programnya 6 bulan itu mereka rubah aja 3 bulan. Nanti udah 3 bulan ya yang ngajarnya datang, kadang enggak, kadang tidak. Jadi memang mengapa kalau Pak Goutomo minta atau para AVT itu minta ini settingnya gimana? Ya nggak ada karena trainingnya itu sangat kurang. Itu dari konsep, mindset, dan integritas pengajar dan hearing centernya. Ya, berarti artinya kan gini dok ya, cliniciannya sendiri itu ketika dia memprogram katakanlah gitu atau memfitting artinya atau memberikan mapping yang pada kasus-kasus yang color implant begitu ya, itu kan tidak bisa hanya sebatas waktu. Artinya nanti 1 bulan harus ke sini begini, kemudian 3 bulan 6 bulan harus di sini, harus dirubah fittingnya, harus dirubah mapping dan sebagainya. Tapi kan itu juga harus ada umpan balik atau feedback ya dari yang pegang dia, gitu ya. Iya. Sehingga kita yang artinya tuh feedback yang akan diberikan kepada clinician yang memprogram itu kan harusnya mungkin sesuai dengan perkembangan dari anaknya ini, begitu dok ya? Betul, iya. Betul. Jadi itu ya yang namanya follow up itu memang kita tentukan. Misalnya kita follow up nih ya 2 minggu. Tapi kalau dalam 1 minggu itu dia ada masalah ya yang memang perlu diinikan di urgent ya kembali. Atau tadi saya bilang gini, harus hearing test ya Bu setiap tahun. Tapi kalau ada masalah seperti tadi laporan si anak itu yang dari mana, dari Lampung itu ya. Oh, itu bisa dari hearing aid-nya, bisa dari gangguan dengarnya, bisa dari telinganya. Jadi ya dicek semua gitu kan. Jadi misalnya dalam 6 bulan dia ternyata ada penurunan, ya kita cek ini alat bantu dengarnya atau pendengarannya. Jadi kita hearing test kan gitu. Jadi tidak plek. Memang, nah di sini karena anak-anak ini mindsetnya ini ya prosedural aja, teknisi kan, tidak diberikan, tidak punya mindset konsep analisa itu, tidak ada analisa. Udah berapa gini, udah gitu aja, tak seperti robot. Nah, analisanya, kemampuan analisanya lain dengan anak-anak AVT. Anak-anak AVT itu lebih punya kemampuan, kalau terapis itu kan punya analisa, bisa mencatat, assessment, planning, semua itu bisa. Tapi kalau yang alat bantu dengar, bahkan yang implan pun itu jarang sekali. Ada sekarang sih saya lihat ya, yang sudah temu, yang sudah saya coba latih itu ada, udah mulai bisa mencatat planning. Tapi rata-rata tidak punya. Baik. Nah, ini saya lanjutkan lagi deh yang. Ini kayaknya signalnya ini ya Pak Goutomo. Pak Goutomonya frozen. Enggak dok. Saya. Di tempat saya Dokter Dahlia, oke nih. Saya bisa terima Dokter Dahlia. Ini apa signalnya saya ya? Sebentar ya. Ini sekarang Pak Goutomo tidak ada di ini. Wajah. Ini bisa? Belum, masih frozen. Saya pakai hotspot dulu kali ya, sebentar ya. Tapi ini nanti masih belum? Belum Pak. Saya tidak bisa dengarnya terputus-putus suaranya Pak Goutomo. Oh, terputus-putus. Sekarang kacau ini. Iya. Ini bagaimana ya? Kalau kita sih, tapi ini masih bisa dengar ya dok ya? Oke.
Sekarang saya bisa dengar walaupun ininya gambarnya Pak Gutomo hampir tidak ada, tapi nggak apa-apa. Saya sekarang bisa dengar ini. Tadi putus-putus ya. Baik, mohon maaf Dok, mohon maaf teman-teman juga mungkin ada kendala apa namanya sambungan internet yang kurang bagus di tempat kita ya. Tadi Dok ya saya lanjutkan. Berarti kalau begitu kan kalau tadi memang misalnya seorang anak dijadwalkan untuk dia harus fitting ulang apa monitoring dengan melakukan fitting ulang ataupun mapping ulang dan lain sebagainya, kan harus dites dulu mestinya untuk melihat perkembangannya seperti tadi ya disampaikan. Tapi kendalanya kalau mungkin saya nggak tahu ini sekarang perkembangannya bagaimana. Salah satunya itu kan kita untuk mengukur di Indonesia ini perkembangan apa namanya speed testnya itu bagaimana Dok ya? Karena kan itu salah satu yang mungkin juga akan membantu mereka di dalam apa namanya kalau mau melakukan monitoring begitu Dok. Kira-kira bagaimana Dok? Ya, itu bisa yang umum itu kan biasanya ada link sound, ada itu ya. Tetapi memang itu adalah penelitian saya. Yang saya sudah ajarkan speech perception test anak ini hanya segelintir orang. Karena itu memerlukan apa namanya analisa, lalu pengetahuan mengenai apa speech acoustic itu kan ada. Nah, kalau anak-anak ini untuk memprogram alat bantu dengar saja belum bisa, lalu tidak pernah dalam melakukan audiometri itu kan sebetulnya di sini dewasa ada tuh dari Prof Vito ya. Itu juga mereka tidak ada karena kan mereka udah saya tadi bilang konsepnya jualan. Jadi mau belajar itu apa namanya untuk itu kan speech perception itu perlu analisa. Jadi memang yang saya ajar ya segelintir orang. Jadi ada yang sudah memakai speech perception test yang saya bangun itu. Tetapi ya saya lihat dulu ininya. Karena kalau memang tidak punya kemampuan kan percuma gitu. Sudah ada gitu. Iya. Oh, oke. Baik, artinya kan berarti itu sudah sebetulnya sudah bisa didapatkan. Artinya kita bisa mempunyai data yang lebih banyak. Mohon maaf, ini putus lagi ini. Oh, bentar dong. Coba deh bicara dulu Pak Gutomo. Sekarang bisa. Iya, kalau gini mungkin Jok. Ini nyambung. Iya, Oke. Ya bisa. Sekarang, oke. Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau tadi yang Dr. Dahlia bilang, berarti kan sebetulnya sudah ada kita bisa menggunakan tambahan data begitu Dok ya. Artinya kalau kita mau bisa, iya. gitu ya. Kalau kita mau. Nah, sekarang kalau yang tadi Dr. Dahlia kan kembalikan lagi bahwa ini akarnya itu ada di mana sebetulnya ini dan sebagainya. Itu berarti kan kesulitan membangun apa ya persepsi bahwa apa yang kalian kerjakan, apa yang saya kerjakan itu berarti berakibat ke orang lain atau penanganan selanjutnya kan begitu Dok? Oh iya, betul sekali. Sehingga kalau memang itu terputus jalurnya di situ, yang di belakangnya atau selanjutnya ini yang akhirnya dia mendapati kesulitan gitu Dok ya? Iya. Nah kalau mindset clinician-nya itu jualan kan, ya sudah putus. Nah itu yang merubah konsep mindset itu yang sulit. Nah jadi ini saya ya realistis aja. Pokoknya saya lihat orang-orang yang punya integritas, yang punya ini saya didik dari klinik manapun yang sudah pernah saya ajar. Kalau kenal saya ini masih kenal saya ajar. Jadi setelah ini ya kalau secara personal ya saya tetap didik ini apa namanya. Jadi ya untuk ini aja saya memang jadi clinician ini untuk pasien, bukan untuk apa namanya kebahagiaan company. Tapi kalau pasien tidak bahagia, saya tidak bahagia. Saya tuh sering mereka di training, lalu bagaimana lu bilang aja kepada pimpinan sama apa itu bukan main saya.
Mohon maaf teman-teman dan Bapak dan Ibu, kita sempat hilang dari udara. Kalau dari dalam bahasa dulu zaman saya kecil dulu saya sering mendengarkan radio, kita mengudara kembali sekarang. Mohon maaf juga dengan Dokter Dahlia. Sebentar. Kita akan bergabung lagi dengan Dokter Dahlia. Kita tunggu. Masuk dokternya. Oke. Sudah masuk sekarang Mbak Eli ya. Terima kasih. Mohon maaf dok ya. Sama-sama. Ini internetnya kurang. Iya begitu. Sama-sama. Iya. Begitulah dunia internet. Jadi kita lanjutkan dok ya. Tadi itu. Setelah itu artinya speed testnya sendiri itu kan memang sebetulnya ada, jadi tergantung dari kitanya ya, yang kita mau belajar atau tidak begitu dok ya. Itu kalau dari bagaimana terputus tadi tergantung dari kitanya. Di kitanya ini mau belajar enggak kan begitu dok ya. Artinya kita kalau Dokter Dahlia tadi kan sempat bilang bahwa ini sebetulnya yang harus jadi perhatian itu adalah perkembangan anaknya begitu ya, bukan dari sisi misalnya mohon maaf kalau bahasa saya kurang bagus. Kalau bahasa saya kurang bagus mungkin banyak yang mengatakan bahwa masih putus dok. Ini putus-putus ya, iya. Lalu jadi satu sentence ini. Oke, saya ulang dok ya. Iya. Ya, jadi sebetulnya kan berarti memang seperti yang dikatakan Dokter Dahlia bahwa yang kita lihat harusnya adalah perkembangan anaknya dari segala sisi begitu dok ya. Artinya betul. Sekarang yang dituntut adalah kita ini mau belajar tidak begitu dok ya. Karena kira-kira teknologi itu di Indonesia juga sudah ada. Kemudian kalau Dokter Dahlia tadi bilang alat tes tesnya mau belajar atau tidak tuh banyak yang mau, tetapi satu kemampuan analisanya tidak ada karena memang sudah dididiknya itu sebagai teknisi aja kan. Jadi seperti mapping itu mereka cuma ada ya, nggak semua ya, banyak yang betul-betul sudah tahu, tapi ada yang baru-baru dididik tuh sudah cuma menjalankan klik sana, klik sini sama dengan hearing aid juga begitu. Tetapi itu juga adalah dari hearing centernya. Jadi ini ya kalau hearing center di Indonesia yang saya ketahui ya, paling tidak ada 4-5 perusahaan besar gitu. Itu memang berlomba-lomba buka cabang aja, banyak. Tetapi tidak diperhatikan mutu kualitas cliniciannya. Pokoknya sudah cabang sini, cabang sana, itu ya gitu kan, lihat aja itu kalau perusahaan-perusahaan besar kan cabangnya makin banyak, tapi dipikirkan nggak itu kualitas clinician kan tidak. Oke, baik dok. Jadi artinya sekarang kalau dari tadi awal sampai sekarang begitu dok ya, saya sedikit rangkai lagi. Kalau dari tadi kan observasi oleh orang tua itu juga perlu, kemudian pemeriksaan itu juga diperlukan sebelum melakukan perubahan fitting ataupun mapping yang akan dilakukan begitu ya. Kemudian teknologi itu sendiri sebetulnya kan sudah sangat berkembang ya dok ya. Baik teknologi pemeriksaan alat bantu dengarnya, kemudian teknologi untuk monitoring itu sudah sangat berkembang sekali begitu ya. Nah, kira-kira peran dari orang tua khususnya di bidang itu, artinya di bidang dari sisi monitoring, misalnya monitoring anaknya itu apa yang bisa dilakukan dok? Karena kan tidak semata-mata bisa 100%. Baik. Ini saya ulang ya dok ya. Saya ulang ya dok ya. Jadi artinya peran orang tua sekarang itu kalau di sisi monitoring itu kira-kira apa ya dok ya? Karena kan tidak mungkin 100% kita menyerahkan 100% kepada clinician-nya. Itu bagaimana dok ya?
Iya, betul. Jadi kalau orang tua juga begini, ini juga mindset orang tua itu harus, itu ya, itu terpulang lagi kita sebagai clinician itu kita harus bisa mendidik, jadi edukasi informasi ke orang tua. Itu kan juga, itu peran kita clinician. Nah, orang tua ini harus diberi, apa namanya, atau diinformasikan bahwa untuk hanya sudah di hearing aid, sudah di mapping, sudah ini, lalu pulang, tidak ada, ini tidak bisa memang. Itu harus ada latihan terus. Orang tua tuh harus, apa namanya, betul-betul mempunyai waktu untuk, apa namanya, melatih si anak, melalui belajar juga ini hearing aid-nya, apa namanya, bekerja atau tidak, tahu komponen hearing aid, lalu memanage alat bantu dengarnya, itu juga harus tahu. Jadi biasanya itu orang tua itu kita didik, ini kita kasih stetoskop atau ini loh Bu, ini kalau jalan begini, atau kalau dengan ini misalnya begitu dengan diganti baterainya misalnya ini, oh ternyata tidak ada bunyinya gitu, berarti tidak jalan, itu juga harus tahu. Jadi komponen alat bantu dengarnya, lalu begitu itu kan dilatih, ini nanti di rumah latihan ini ya Bu gitu. Nah, atau nanti di rumah itu kan banyak yang orang tua udah sibuk aja sendiri gitu, sudah implan udah ditaruh aja itu di SLB, di mana itu nggak bisa, atau ditaruh di pesantren, mau di pesantren nggak ada latihan, tidak ada speech therapy, ya tidak akan berkembang. Ya, ya. Jadi itu adalah peran orang tua. Nah. Oke. Artinya kalau di dalam praktek sehari-hari, misalnya orang tua itu juga harus aware ya Dok ya, terjadinya perubahan-perubahan. Jadi misalnya kalau perubahan intonasi begitu ya, atau anak ini sekarang menjadi lebih sering suka berteriak-teriak, misalnya di dalam dia apa namanya berkomunikasi yang tadinya lebih natural, sekarang lebih sering berteriak-teriak begitu, itu mungkin tanda-tanda tertentu yang mungkin kita harus melihat, mengevaluasi kembali, begitu Dok ya. Ini terputus-putus, tapi saya coba ini ya, ulang. Jadi maksudnya ini kenapa anak ini berteriak-teriak gitu, suka ininya penanganannya bagaimana gitu. Jadi itu kan apakah itu bisa dipakai menjadi tanda bagi orang tua bahwa perlu dilakukan evaluasi lagi, begitu Dok? Bisa saja, tetapi berteriak-teriak. Jadi kalau saya lihat itu anak-anak yang dengan gangguan dengar itu kan karena mereka tidak, misalnya sebelum dia pakai alat bantu dengar atau alat bantu dengarnya juga masih kurang, dia kurang bisa ini, komunikasi, tidak, itu kan dia frustrasi si anak itu, salah satunya ya. Jadi dia bisa tantrum, ngamuk aja. Nah, tapi sering nanti kalau sudah pakai implan, itu permula-mulaannya kan kalau waktu baru switch on itu ya, anak-anak yang udah gitu tuh susah kan. Tapi nanti ada yang langsung ada dengar apa ya gitu. Tapi kalau sebelumnya atau memang ininya rusak, ini salah satu faktor dia berteriak-teriak ya karena mereka tidak bisa komunikasi, mengekspresikan apa yang mereka inginkan, lalu si orang tua atau lingkungannya tidak mengerti apa maksudnya, maunya apa sih. Jadi itu kan bisa, itu salah satu faktor yang sering terjadi ya, salah satu ya, tapi banyak. Jadi kan behavior itu makanya kan ada psikologi, ada segala gitu ya. Ya Dok. Ya, berarti memang dituntut lagi bahwa orang tua ini harus diberikan bekal mengenai perubahan-perubahan begitu Dok ya, mengenai perkembangan anaknya begitu ya. Dan itu tugasnya memang jadi itu baik dari Iya Dok. Bagaimana? Nggak kedengeran Pak Ibu Tomo. Berarti itu tugasnya juga dari cliniciannya juga begitu ya, dari teman-teman. Dari ini kan dari teamwork ya, dari pediatriciannya, dari terapisnya, itu faktornya banyak. Jadi memang itu adalah teamwork. Jadi yang orang tua harus ketahui bahwa begitu anak pakai alat bantu dengar atau implan, itu bukan selesai, itu adalah merupakan suatu journey, permulaan perjalanan menuju mendengar, itu adalah suatu journey, start ya, beginning gitu, bukan udah selesai bisa dengar enggak ya. Oke. Ya Dok, baik kalau gitu, sehingga dengan begitu secara garis besarnya itu kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa
ketika memang itu kita mengalami atau kita mendapati anak dengan gangguan pendengaran pada anak saya misalnya, berarti kita harus menata ulang begitu dok ya, rencana-rencana kita harus belajar ulang banyak hal begitu dok ya. Iya betul, iya. Jadi itu oke. Oh sekarang anak saya ini udah ada fasilitas untuk membantu dia mendengarkan. Nah itu. Jadi modusnya kan lain lagi sebelum dia diimplan, sebelum dia alat bantu dengar itu. Betul. Itu suatu kalimat yang tepat sekali Pak Utomo. Kadang-kadang saya tuh susah ini merumuskan nih kalimatnya apa ya, itu bagus benar. Oke, baik dok. Dokter Dahlia, mohon maaf kita memang dibatasi waktu ini. Mohon maaf kita memang dibatasi waktu kali ini dok. Waktunya juga kita sangat sempit sekali. Saya mohon kira-kira Dokter Dahlia bisa memberikan semacam kata penutup gitu dok ya. Mungkin baik itu untuk teman-teman clinician, untuk teman-teman yang mereka pegang anak-anak dari sisi terapi dan rehabilitasinya, atau guru-guru pendidikan, ataupun juga untuk para orang tuanya. Kira-kira bagaimana ini dok? Mari dokter. Pesan penutup saya satu ya, saya bagi dua. Untuk para profesional atau clinician, lalu untuk orang tua. Untuk clinician, profesional, pesan saya adalah tempatkan diri kita sebagai pasien. Baik, jadi kalau bahasa Inggrisnya put ourselves into their shoes gitu ya. Mau tidak kita punya clinician, kalau kita datang cliniciannya tidak mengerti, hanya tahu sebagai masukkan begini klik sudah. Mau tidak. Jadi tempatkan diri kita sebagai pasien. Apakah kita mau ke dokter yang tidak tahu apa-apa, ke dokter yang asal-asalan, atau ke clinician yang asal-asalan, kan begitu. Tempatkan diri kita. Bayangkan kita kalau kita sebagai pasien datang, oh ini ternyata cuma klinik aja, cliniciannya cuma dididik 2 minggu, atau cliniciannya hanya dididik 3 bulan, tapi ya cuma namanya aja 3 bulan, trainernya tidak ada. Itu untuk para profesional. Untuk para orang tua, saya tahu sangat sayang pada anaknya, tetapi ini adalah suatu, yaitu tadi, begitu pakai implan atau begitu pakai alat bantu dengar, itu adalah permulaan kita perjalanan untuk mendengar, tidak langsung untuk bisa mengembangkan bahasa, untuk mengembangkan komunikasi. Itu adalah baru permulaan. Jadi banyak itu PR para orang tua untuk menuju ke sana. Dan itu adalah lifetime ya. Jadi banyak, karena ini kan nanti harus hearing test lagi, nanti harus fitting lagi, atau fitting ulang, atau mapping. Itu adalah suatu, jadi merupakan seperti salah satu rutinitas yang mungkin tiap tahun atau setiap berapa bulan itu akan terus lifetime ya. Jangan berhenti itu orang tua. Baik dok, terima kasih. Ya. Mohon maaf dokter, ini juga kita sudah waktunya agak lebih ya. Mohon maaf tadi kita sambungan internetnya memang hari ini kelihatannya tidak begitu bagus ya. Mungkin di tempat kita juga begitu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya dok ya. Kita coba ngobrol dengan senang hati. Hal yang lain begitu dok ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman sahabat yang sudah bergabung dengan kita dalam rangka Hari Pendengaran tahun ini 2022 ini. Kita memang menyelenggarakan 1 bulan di bulan Maret ini ya, live di Instagram Yayasan Aurika dengan para profesional dari berbagai bidang ya, yang salah satunya adalah Dr. Dahlia ini ya, sudah berkecimpung di bidang audiologi sudah 20 tahun mungkin lebih dok ya, itu. Dan mohon maaf saya sebutkan, mungkin setahu saya yang mempunyai gelar pendidikan PhD di bidang audiologi baru Dr. Dahlia begitu ya. Di Indonesia. Di Indonesia ya. Iya. Nah semoga ini kita sebetulnya jangan ke PhD ya. Jadi sebetulnya kalau mau secara general
ada sudah yang mempunyai S2 audiologi itu sudah ada juga selain saya. Yang dengan standar internasional itu sudah ada juga. Ya. Artinya itu kan kita bisa berharap banyak dari teman-teman yang lain untuk artinya membantu juga bersama-sama mengembangkan bidang terutama pendidikan audiologi di Indonesia, Dok ya. Iya. Ya itu harus sesuai dengan visi hati ya. Ya. Karena pengembangan audiologi itu bisa macam-macam. Pengembangan audiologi dari segi sales itu yang berkembang. Jadi kalau saya spesifik ya, audiologinya ini dari mana? Ya Dok, paham. Itu kan dari visi ya. Ya, baiklah kalau gitu kali ini kita bulan ini kita memang 1 bulan penuh ya Dok ya. Kita banyak dibantu baik itu dari Medel, dari kemudian dari Cochlear, dari AP, dari Kasum, kemudian ada teman-teman dari Universitas Surabaya gitu ya. Kemudian ada yang dari pendidikan Adibuana dan lain sebagainya. Ada yang besok kita akan ngobrol dengan Dr. Haris spesial khusus yang dampak rubella dengan gangguan pendengaran. Beliau dari Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Terima kasih sudah membantu kita ikut berpartisipasi gitu ya. Yang minggu lalu kita dengan Dr. Azhadi Prasetyo, beliau ada di Jogja gitu ya, dengan UGM dan lain sebagainya. Jadi semoga ini bisa membantu karena memang kita merancang sebuah obrolan yang memang itu kita berharap bermanfaat ya dari awal itu sampai kita coba pikirkan membantu anak-anak untuk nanti kita mau masuk ke sekolah tingkat sarjana begitu. Semoga teman-teman, orang tua dan putra-putri atau anak-anak yang bisa berkembang lebih baik dengan kemajuan zaman dan bisa mendapatkan manfaat dari penggunaan teknologi begitu Dok ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Mohon maaf Dok, waktu kita memang terbatas. Saya mohon izin kita akhiri sampai di sini. Insya Allah nanti kapan kita akan ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah meminta saya sebagai narasumber. Terima kasih banyak Dr. Dahlia sudah bersedia. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Selamat siang. Mohon maaf. Selamat siang. Saya akhiri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.